Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sangat baik, yang peduli dan setia kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Dari pagi hingga malam ini Tuhan sudah menyertai kami dalam segala aktivitas kami. Dan saat ini Tuhan kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami, jamahlah hati kami supaya kami dapat mengerti dan semakin mengenal Engkau dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian kembali melanjutkan renungan ini. Atau saudara dapat membacanya setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yohanes 21 ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan setia kepada panggilannya atas kita. Penyangkalan Petrus tidak membuatnya terlepas dari panggilan Tuhan. Walaupun telah 3 kali Petrus menyangkali Tuhan, namun Tuhan tidak melepaskan Petrus. Sebenarnya, bisa saja Tuhan mencari orang lain sebagai pengganti Petrus. Tapi ini bukan ciri dan sifat dari Tuhan. Tuhan kita setia, dan kesetiaannya selalu menjangkau kita, merangkul dan menantikan kita untuk kembali kepada panggilannya. Dalam perikop ini, kita dapat melihat ada 3 bentuk kesetiaan Tuhan kepada panggilannya atas kita. Yang pertama adalah Tuhan meneguhkan hati kita. Ada banyak bentuk penyangkalan. Petrus menyangkal melalui ucapan. Yudas menyangkal dengan cara berkhianat dan menjual Yesus. Penyangkalan juga bisa dalam bentuk tindakan kita yang tidak menuruti firman Tuhan. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau kita beriman tapi tidak memiliki tindakan, maka itu adalah sebuah penyangkalan. Selain itu saudara, penyangkalan bisa juga berbentuk lari dari panggilan Tuhan. Petrus pada saat itu sedang dalam kondisi lemah secara iman. Ia tidak lagi bersemangat. Dari seorang penjala manusia, ia kembali menjadi penjala ikan. Tapi di sini kita melihat bahwa Tuhan mendatangi Petrus dan meneguhkan hatinya sebanyak 3 kali. Sama jumlahnya dengan jumlah penyangkalan Petrus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab kita bisa melihat contoh lain. Orang yang menyangkali Tuhan. Seperti Yunus yang lari dari panggilan Tuhan. Tapi Tuhan tidak menggantikan Yunus dengan orang lain. Tuhan setia pada panggilannya atas Yunus. Meskipun Yunus lari ke Tarsis dan kemudian dibuang ke lautan, lalu Tuhan mengirimkan ikan yang besar untuk melahap Yunus. Tapi Tuhan tidak membiarkan Yunus mati, saudara. Tuhan mau agar Yunus kembali mengingat akan panggilan Tuhan dan mengerjakan panggilan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sadari bahwa Tuhan selalu setia kepada panggilannya atas kita. Dan panggilannya tidak pernah berubah. Tuhan bukan tipe seorang bos yang asal pecat dan ganti orang. Tapi Tuhan itu selalu sabar dan setia menantikan kita untuk menuruti panggilannya. Yang kedua, saudara, Tuhan memberikan tugas pelayanan. Dalam ayat ini kita membaca 3 kali Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Sebelum menugaskan hal ini, Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Di sini kita melihat saudara bahwa ada hubungan
antara kasih kepada Tuhan dan pelayanan kepada sesama. Tuhan memberikan tugas untuk melayani, dan bersamaan dengan itu Ia juga memperlengkapi dengan karunia-karunia untuk melayani. Wujud kasih kita kepada Tuhan adalah melayani. Maka kalau kita sudah diberikan tugas, maka kerjakanlah itu dengan setia. Kalau kita mengaku mengasihi Tuhan, tapi kita tidak melayani, maka kasih kita kepada Tuhan menjadi dipertanyakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita memiliki panggilan tugas dari Tuhan. Maka lakukanlah tugas panggilan pelayanan kita yang diberikan oleh Tuhan dengan setia, karena itu merupakan bukti kasih kita kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, Tuhan mempercayakan miliknya. Dalam ayat 15, 16, dan 17, Tuhan Yesus mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Di sini jelas, saudara, bahwa domba-domba itu adalah domba-domba Tuhan. Tuhan tidak mengatakan gembalakanlah domba-dombamu, tapi domba-dombaku. Jadi domba-domba adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Jangan kita merasa bahwa apa yang ada pada kita, apa yang dipercayakan pada kita adalah milik kita, saudara. Itu semua adalah kepercayaan dari Tuhan. Harta, kehidupan, orang-orang yang ada bersama kita adalah kepercayaan dari Tuhan. Maka dari itu, saudara, hargai apa yang Tuhan percayakan. Layani dengan penuh kasih Kristus, dan milikilah tanggung jawab yang baik kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, mari jaga apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Layani dengan kasih Kristus, dan miliki integritas dan tanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan setia kepada janjinya. Setiap kita yang sudah percaya kepada Tuhan, pasti memiliki panggilan. Kalau selama ini ada di antara kita yang berusaha lari dari panggilan Tuhan, menyangkali Tuhan, tidak mau menuruti firman Tuhan, saat ini mari berubah. Responi panggilan Tuhan. Kuatkan hati saudara, dan jadilah setia mengerjakan panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Kerjakanlah tugas pelayanan yang Tuhan berikan dengan setia, dan hargai serta jaga apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan kepadamu, oleh karena Engkau baik, Engkau setia kepada kami. Engkau tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau setia kepada janjimu, dan Engkau selalu menanti-nanti untuk kami mengerjakan panggilan Tuhan. Ampuni kami yang seringkali menunda-nunda, bahkan lari dari panggilan Tuhan. Tapi saat ini Tuhan, kami mau meresponi panggilan-Mu. Terima kasih karena Tuhan meneguhkan hati kami lewat kebenaran firman-Mu saat ini. Hati kami kuat ya Tuhan, dan kami mau bertindak melayani Engkau, memenuhi panggilan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini, malam yang penuh berkat. Oleh karena firman Tuhan, kami tidak mau berdiam diri, tapi kami mau melayani Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kami bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, apa yang Tuhan percayakan bagi kami akan kami jaga dan hargai serta layani dengan kasih-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus, supaya kami terus menjadi hamba-hamba-Mu ya Tuhan, yang setia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di sepanjang malam ini kami mohon perlindungan dan berkat-Mu atas kami. Berikan kami tidur yang nyenyak ya Tuhan, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai melayani dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya malam ini kami tidur dalam berkat Tuhan, dalam perlindungan, dan dalam kasih karunia Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau yang menjaga, Engkau yang memelihara hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.